Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan saya dan rekan-rekan saya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Resti Nabila dengan NIM 64191133, lalu ada Indah Sevitri dengan NIM 64191059, lalu ada Nurdia Akma dengan NIM 64191105, lalu ada Nur Fitria Aisyah dengan NIM 64191178, dan yang terakhir ada Bismillah Mutiara dengan NIM 64191116. Nah, di sini kita akan mempresentasikan mengenai pengaruh harga dan promosi produk menanti terhadap minat beli konsumen. Baik, selanjutnya kita lihat dulu. Nah, untuk latar belakangnya, jadi pada tahun 2021, Jerome dan sang kakak membuka bisnis minuman yang diberi nama Menanti. Bermula dari konten YouTube-nya yang menggabungkan teh dengan berbagai macam bahan dan buah-buahan segar, membuatnya tergerak untuk membuka toko minuman untuk mewujudkan eksperimennya tersebut. Nah, tak jarang Jerome juga sering mengunggah hal-hal positif di berbagai akun sosial medianya. Lalu sifatnya yang rendah hati dan periang juga membuat para pengikutnya menjadi terinspirasi dan termotivasi karena usahanya. Melalui media sosial juga, Jerome mencoba menyampaikan keinginannya untuk membuat sebuah bisnis minuman. Hal itu membuat penyebaran informasi dan komunikasi dapat mudah dijalani. Selain itu juga keunikan yang ditampilkan dari brand Menanti mempunyai keunikan tersendiri, di mana akun Menanti ini sering membagikan cerita mengenai proses perkembangan dan keseharian toko yang membuat halayak tidak ketinggalan informasi dari perkembangan Menanti ini. Selanjutnya, ini ada rumusan masalah dari makalah yang akan kita bahas nantinya. Untuk yang pertama, bagaimana sih uji validitas pada harga dan promosi pada produk Menanti? Selanjutnya, apa atau bagaimana uji reliabilitas pada harga dan produk promosi produk Menanti? Lalu selanjutnya ada juga bagaimana uji regresi linear pada harga dan promosi pada produk Menanti. Lalu untuk tujuannya, yang pastinya kita bakal mengetahui mengenai hasil dari uji validitas, lalu hasil dari uji reliabilitas, dan hasil dari uji regresi linear pada promosi dan produk Menanti. Baik, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Untuk selanjutnya, ada metode pengumpulan data. Yang pertama, ada populasi dan sampel. Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah semua pelanggan Menanti. Selanjutnya, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Untuk yang kedua, ada pengumpulan data dan uji instrumen. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diisi sendiri oleh responden berdasarkan pendapatnya mengenai pengaruh harga dan promosi pada produk Menanti ini. Untuk yang ketiga, ada analisis data. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis regresi linear berganda. Next. Untuk selanjutnya ada deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden dibedakan menjadi dua kategori, yakni laki-laki dan perempuan. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden laki-laki 54,1% dan perempuan 45,9%. Untuk selanjutnya ada usia. Berdasarkan tabel di atas bahwa responden dibedakan menjadi 6 kategori. Yang pertama ada lebih dari 20 tahun, kurang dari 20 tahun, yakni 18,9%. Yang kedua ada 20 sampai 25 tahun, 73%, dan yang ketiga ada 26 sampai 30 tahun, 2,7%. Yang keempat ada 30 sampai 35 tahun, 2,7%, dan yang kelima ada 36 tahun sampai 40 tahun, 2,7%, dan yang terakhir, yang keenam, ada lebih dari 40 tahun, 2,7%. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Resti Nabila, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada deskripsi responden berdasarkan pekerjaan.
Dalam pekerjaan ini terdapat beberapa pekerjaan yang menjadi penilaian di sini. Pekerjaan ini itu ada mahasiswa sebanyak 67,6%, pegawai negeri sebanyak 2,7%, wirausaha dan wira swasta sebanyak 5,4%, ibu rumah tangga sebanyak 2,7%, karyawan swasta sebanyak 10,8%, pengangguran sebanyak 5,4%, dan lain-lainnya sebanyak 5,4%. Selanjutnya yaitu ada bagaimana orang-orang mengetahui produk menanti. Yang mengetahui produk menanti di sini ada sebanyak 91,9%, sedangkan yang tidak mengetahui ada 8,1%. Nah, dari mana masyarakat mengetahui produk menanti ini? Ada beberapa macam media sosial yang dipakai, yaitu ada Instagram sebanyak 83,3%, Twitter 8,3%, endorsement sebanyak 2,8%, TikTok sebanyak 2,8%, dan yang tidak mengetahui sebanyak 2,8%. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kita ketahui ada uji validasi. Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah instrumen penelitian benar-benar mampu mengukur konstruk yang digunakan untuk memperoleh validitas kuesioner. Usaha dititik beratkan pada pencapaian validitas ini. Validitas tersebut menunjukkan sejauh mana perbedaan yang diperoleh dengan instrumen pengukuran merefleksikan perbedaan sesungguhnya pada responden yang diteliti. Pengujian validitas ini dilakukan dengan bantuan program software SPSS 22 dengan jumlah responden sebanyak 30 responden. Instrumen penelitian yang digunakan memiliki 20 pertanyaan dengan 30 responden penikmat produk menanti. Berdasarkan tabel di atas dengan rumus N2 yaitu 30 responden dikurangi 2 sebesar 28 dengan sig 5%, maka menunjukkan R table 0,361. Semua hasil baik dari koefisien korelasi maupun dari sig semuanya melebihi dari tabel yang sudah ditetapkan, yang artinya semuanya dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Dengan dasar keputusannya alfa lebih besar R table, pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan bantuan program software SPSS 22 jumlah responden sebanyak 30 responden. Dari output uji reliabilitas di atas menunjukkan nilai koefisien alfa dari seluruh item instrumen lebih besar 0,60. Berarti semua item data dapat dipercaya keandalannya. Dapat disimpulkan bahwa seluruh butir yang digunakan adalah reliable. Oleh karena itu, kuesioner yang digunakan dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, digunakan Nurdiati Akma. Selanjutnya, uji regresi linear. Regression statistik multiple R 0,841206. Nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,841, termasuk dalam kategori kuat. R square 0,707628. Adjust R square 0,697186. Nilai koefisien determinasi 0,697 atau 69,7%, yang berarti bahwa X menjelaskan Y sebesar 69,7%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Standar error 3,169, observation 30. ANOVA Regression 1 60,9505 67,76841551 0,005846 residual 28 1,3495 10,0482 totalnya 29.962,3.
Pada tabel di atas diketahui bahwa F dihitung sebesar 67,76 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil 0,005. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dengan kata lain, ada pengaruh pada variabel X dan Y. Lalu intercept 3,138476997 2,634935744 1,91102 0,243613094. X variabel 1 1,20693095 0,14661111747 8,232157 5,868462 strip 09. Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat dianalisis persamaan regresi yang terbentuk signifikan antara variabel X dan Y sebagai berikut. Y sama dengan 3,138 ditambah 1,207X, sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk dapat dianalisis sebagai berikut. Jika nilai variabel X sama dengan 0, maka nilai variabel Y sebesar 3,138 atau 3,1%. Jika nilai X ditambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y sebesar 1,207 atau 1,2%. Selanjutnya, kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi produk menanti terhadap minat beli konsumen. Berdasarkan olah data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas terhadap pelanggan menanti. Yang kedua, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan menanti. Kemudian untuk sarannya, berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut. 1. Bagi produk minuman menanti diharapkan lebih mampu mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggannya, karena terdapat responden yang memberikan nilai yang negatif terhadap menanti, karena hal-hal tersebut memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Yang kedua, melakukan inovasi terhadap pelayanan yang ada untuk mengantisipasi kebutuhan dan harapan pelanggan di masa yang akan datang. Yang ketiga, hendaknya pimpinan menanti selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para petugas atau karyawan seperti kemampuan memberikan layanan, memberikan perhatian, keramahan, dan kesiapan karyawan, serta adanya jaminan keamanan barang yang dikirim. Kurang lebihnya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.